Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Sulastri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Donggala. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Pendidikan adalah menuntun anak terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki agar mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga merupakan upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Sedangkan pengajaran adalah memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Selanjutnya, saya merefleksi diri bagaimana pembelajaran yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan selama ini di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran hanya sebatas transfer materi. Penilaian yang saya lakukan lebih dominan melihat aspek kognitif murid. Sehingga saya menganggap bahwa ketuntasan dalam mencapai kompetensi murid lebih utama daripada budi pekerti. Selain itu, saya juga merasa bahwa kriteria murid dianggap berhasil jika telah mencapai KKM. Selama ini saya menganggap bahwa murid hanyalah objek pembelajaran sehingga pendidikan tidaklah berpusat pada murid, melainkan berpusat pada guru. Guru yang lebih aktif dan berperan untuk mentransfer ilmu kepada murid. Sehingga di dalam proses pembelajaran, saya tidak melihat secara klasikal apakah murid sudah benar-benar paham dengan materi yang saya ajarkan atau belum. Saya lebih memperhatikan ketercapaian materi. Bahkan tidak jarang saya menuntut siswa untuk menghafal materi agar mereka bisa mengingat materi yang saya ajarkan tanpa mencari solusi bagaimana agar siswa dengan mudah memahami materi yang saya ajarkan. Sehingga tiba waktunya saat penilaian akhir, saya selalu merasa kecewa karena banyak siswa yang tidak tuntas karena nilainya di bawah KKM. Dan pada akhirnya saya merasa gagal sebagai seorang guru karena banyaknya siswa yang tidak tuntas tadi. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa apa yang telah saya lakukan di kelas selama ini adalah keliru dan butuh perubahan dan perbaikan untuk ke depan. Adapun perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah beberapa perubahan pembelajaran yang saya lakukan di kelas setelah mempelajari modul 1.1. Guru bukanlah sumber belajar, melainkan guru adalah fasilitator yang dapat menuntun kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sehingga anak bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, sehingga murid bebas dan merdeka dalam mengemukakan ide atau pendapat, berpikir kreatif, serta bebas berinovasi. Selain itu, di dalam proses pembelajaran, saya harus memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Adapun aspek kognitif yang terdiri dari penugasan, ulangan harian, maupun ulangan semester. Penilaian afektif itu terdiri dari penilaian sosial, budaya, dan spiritual anak. Sedangkan psikomotor yang terdiri dari penilaian praktek, penilaian produk, maupun penilaian proyek. Di dalam pembelajaran, saya juga harus mengetahui karakter anak,
karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus mampu menghargai setiap karakter anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, langkah awal pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, saya akan merancang model pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sehingga apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dapat tercapai, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Yang kedua, saya akan menerapkan pendidikan abad 21 sesuai harapan Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa mampu berpikir kritis, kreatif dan inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, saya akan merubah mindset saya seperti yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Saya akan menerapkan konsep guru yang tidak lagi menuntut anak, melainkan menuntut anak sesuai kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.